Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan materi mengenai korelasi kendal tau, salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat kesesuaian atau hubungan antar peringkat. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah statistika yang dibimbing oleh Bapak Diosat Kitty SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri Jescia Angelian, dan ada rekan saya Fahrul Nizam dan Triwahyuni Nurjana. Pada penelitian, seringkali kita menemukan data yang bukan berupa angka pasti, tetapi berupa peringkat, misalnya ranking kesehatan tanaman, ranking kualitas produk, ranking nilai siswa, dan sebagainya. Untuk menganalisis hubungan antara dua data peringkat tersebut, kita tidak bisa langsung memakai persen, sehingga salah satu metode yang digunakan adalah kendal tau. Kendal tau adalah ukuran korelasi non-parametrik yang digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian peringkat antara dua variabel. Metode ini melihat apakah dua penilai atau dua variabel memberikan urutan yang sama, berbanding terbalik, atau tidak berhubungan sama sekali. Jika pasangan penilaian bergerak searah atau semakin tinggi yang satu, akan semakin tinggi lainnya. Itu disebut dengan konkordan atau C. Jika bergerak berlawan arah, disebut sebagai diskordan atau D. Selanjutnya ada syarat menggunakan kendal tau. Ada beberapa syarat sebelum memakai uji kendal tau, yaitu yang pertama, data minimal berskala ordinal atau data yang bisa diurutkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk sampel kecil maupun besar. Yang ketiga, jika terdapat nilai yang sama atau ties, maka digunakan kendal tau B. Syarat-syarat ini membuat kendal tau banyak digunakan untuk penelitian seperti sosial, biologi, psikologi, dan eksperimen lainnya yang menggunakan ranking. Rumus kendal tau untuk sampel kecil N kurang dari 10 tau sama dengan 2 kali S per N dikali N dikurang 1 atau 2 dikali C dikurang D per N dikali N dikurang 1. Jika ada rank yang sama, maka digunakan rumus tau 2 dikali C dikurang D per akar N dikali N dikurang 1 dikurang TX akar N dikali N dikurang 1 dikurang TY. Nah, untuk rumus sampel besar, N lebih besar dari 10, Z sama dengan TX dikurang mu tau per sigma tau, di mana sigma tau ini memperoleh rata-rata sama dengan 0. Sigma tau sama dengan akar dari 2 dikali 2N ditambah 5 per 9N dikali N dikurang 1. Berikutnya, wilayah kritis. Dalam pengujian hipotesis, keputusan diambil dengan membandingkan nilai tau terhadap tabel kendal atau nilai value. Untuk sampel kecil, jika tolak H0, jika T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk sampel besar, jika uji dua sisi, akan tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari ZA per 2 atau Z hitung kurang dari negatif ZA per 2. Jika uji satu sisi kanan, akan tolak H0 saat Z hitung lebih besar dari ZA per 2. Jika uji satu sisi kiri, akan tolak H0 saat Z hitung kurang dari negatif ZA per 2. Atau juga bisa jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 itu akan ditolak. Dan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 itu akan diterima.
Berikut ini adalah contoh soal yang akan dibahas pada video ini. Dalam menilai tingkat kesehatan tanaman pada suatu kebun percobaan, dipilih secara acak 10 tanaman yang dinamai dengan T1, T2, T3, sampai T10. Ada dua peneliti pertama dan peneliti kedua, diminta menilai kondisi kesehatan tanaman berdasarkan skala 0 sampai 100 yang mencakup warna daun, kekuatan batang, dan tingkat kerusakan hama. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan lanjut ke simulasi Excel dan SPSS. Baiklah, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan materinya, maka saya akan mensimulasikannya ke dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama-tama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0 sama dengan tidak ada kesesuaian tingkat kesehatan yang diberikan oleh peneliti 1 dan peneliti 2, dan HA sama dengan ada kesesuaian tingkat kesehatan yang diberikan oleh peneliti 1 dan peneliti 2. Di sini kamu menggunakan tingkat signifikansinya sebesar 0,001. Langsung saja kita praktikkan. Di sini sudah terdapat data yang diambil dari soal pada PowerPoint yang sudah dipaparkan tadi. Selanjutnya, kita akan mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil dari masing-masing peneliti. Lalu kita akan memberikan ranking sesuai tingkatan nilai yang besar hingga yang terkecil dari peneliti 1 dan juga peneliti 2. Namun sebelumnya kita akan menuliskan di sini terlebih dahulu untuk ranking tingkatan kesehatannya ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka kita akan mengurutkan nilai yang terbesar hingga yang terkecil mulai dari peneliti X atau peneliti 1. Di sini kita menggunakan urutan otomatisnya. Kita atur dulu. Ini kita pilih peneliti X, lalu kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau datanya sudah terurut ya. Nah, lalu kita beri rankingnya sesuai urutan besar hingga yang terkecilnya. Nah, selanjutnya kita menghitung ke peneliti 2 atau peneliti Y. Kita urutkannya kembali, sama seperti peneliti X caranya. Kita pilih peneliti Y, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini sudah terurut ya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selanjutnya kita beri tingkatan rankingnya, sama seperti yang tadi. Nah, ini kita urutkan kembali ya teman-teman. Peneliti X-nya kita urutkan agar dia kembali terurut untuk terbesar hingga yang terkecil. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau tingkat rankingnya sudah sesuai dengan peneliti Y. Selanjutnya kita akan menghitung concordance dan discordance-nya dengan menggunakan rumus if. Jika 2 lebih besar dari 1, ini harus kita kunci terlebih dahulu ya teman-teman. Maka menghasilkan 1. Jika tidak, maka menghasilkan min 1. Lalu kita enter saja teman-teman. Nah, di sini kita langsung double klik dan langsung keluar ya hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan untuk yang kedua sama menggunakan rumus if. Jika 85 lebih kecil daripada 90, ini harus kita kunci ya teman-teman, jangan lupa. Maka menghasilkan 1, jika tidak, maka menghasilkan min 1. Enter. Ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai teman-teman.
Nah, setelah sudah dihitung concordance dan discordance seluruhnya, maka kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak susah dilihatnya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dari masing-masingnya. Di sini terdapat 9 pasang dan saya menggunakan cara manual ya teman-teman. Namun teman-teman bisa menggunakan cara otomatis dengan rumus sum. Nah, di sini saya menggunakan manual. Jadi di sini terdapat 9 pasang. Di sini terdapat 8 pasang. Di sini terdapat 7 pasang. Di sini 6 pasang. Dan di sini terdapat 5 pasang. Namun karena di sini terdapat min, maka 4 pasang dikurang min 1 pasang, sehingga dihasilkan 3, dan di sini dihasilkan 2, di sini 3 pasang, di sini 2, dan di sini 1. Jika sudah, maka kita akan menghitung S-nya ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita tuliskan dulu total datanya itu 10 ya. Nah, kita akan menghitung S-nya dengan cara sum. Ini kita jumlahkan saja ya teman-teman. Kita enter. Nah, dihasilkan 41. Jadi, nilai S-nya sama dengan 41. Jika sudah seperti ini, maka kita akan menghitung nilai taunya. Nilai taunya ya teman-teman. Nah, kita akan menghitung dengan rumusnya. Di sini karena kita hanya terdapat 10 data, maka kita menggunakan rumus sampel kecil. Itu tau sama dengan 2S bagi N kali N kurang 1. Baik, langsung saja kita masukkan 2 dikali S dibagi sebanyak data dikali 10 kurang 1. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita enterkan saja teman-teman. Terdapat koreksi ya teman-teman. Jadi kita pencet saja ya. Nah, di sini dihasilkan nilai sebesar 0,91 per sekian. Kita kurangi saja nilai angka belakang komanya. Nah, sudah. Nah, jika sudah dihasilkan seperti ini nih, maka kita dapat melihat hasil keputusannya, yaitu karena kita menggunakan tingkat signifikansinya sebesar 0,001, maka nilai tau lebih besar daripada 0,67. Nah, 67 itu dari wilayah kritis, teman-teman. Jadi ini termasuk wilayah kritis. Maka keputusannya itu tolak H0 atau H0 ditolak dan HA diterima, teman-teman. Di mana terdapat hubungan yang sangat kuat dan mengarah positif dan signifikansi antara peneliti 1 dan peneliti 2. Hasil tau sebesar 0,911 ini berada dalam wilayah kritis, sehingga hubungan tersebut bukan kebetulan. Nah, itu saja tutorial simulasi untuk uji Kendall tau dan parametriknya. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi SPSS-nya ya teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Nizam akan mentutorialkan pengerjaan dengan menggunakan SPSS. Dengan menggunakan SPSS ini, langkah pertama yaitu kita input dulu ya guys.
Ini kayak gini inputnya. Terus datanya seperti ini. Terdapat data seperti terdapat 3 variabel. Yang pertama itu ada variabel tanaman dari 1 sampai ke 10. Yang kedua ada peneliti pertama, yaitu dari 78, 65, 90, 70, 75, 82, 70, 55, 82, 60, 88, 75, 68. Yang kedua, peneliti kedua itu ada 80, 60, 92, 65, 50, 85, 58, 90, 70, dan 72. Variabel peneliti dan variabel penilaian peneliti kedua kita, terus masukkan data sesuai pada soal. Kemudian kita harus lihat pada variabel view. Di sini kita pastikan bahwa variabel peneliti 1 dan 2 pada variabel peneliti 1 dan 2 bertipe seperti numeric. Ini numericnya. Sepertinya kemudian untuk skala pengukuran pada bagian measure itu kita ubah menjadi ordinal. Dari taman sampai ke peneliti kedua. Dan juga pastikan bahwa ini berskala ordinal. Kemudian untuk melakukan ujian hipotesis Kendall-Shaw, kita klik analisis the hulls. Analisis the hull. Kemudian kita pilih korelatif. Lalu pilih lagi variatif. Terus kita ubah dari kolom kiri ke kolom kanan variabel. Dari tanaman, dari peneliti 1 dan peneliti 2. Terus kita ubah pada correlation coefficient, itu kita ubah menjadi Kendall-Shaw. Dan persoalan ini kita hapus. Terus kemudian ada test of significance, itu kita ubah yang ini kita gak ubah. Terus kita tekan OK. Ini hasilnya. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS, jadi kita mendapatkan hasil arah hubungan nilai koefisien korelasi R adalah plus 0,911 atau positif. Nah, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara variabel peneliti 1 dan peneliti 2. Artinya, semakin tinggi nilai pada variabel peneliti 1, maka cenderung semakin tinggi pula nilai pada variabel peneliti 2 dan sebaliknya. Nilai
0,911 menunjukkan kekuatan hubungan yang sangat kuat. Dan kita juga mendapatkan keputusan uji hipotesisnya, yaitu nilai p-value lebih kecil daripada 0,001 karena jauh lebih kecil dari batas signifikan alpha sama dengan 0,05, maka keputusannya itu H0 ditolak dan HA diterima.